Mark Twain menulis novel tentang The Prince and the Pauper, mengisahkan tentang kelahiran yang sama seorang bernama Edward, sang pangeran, Wallace dan Tom Canty si miskin. Sang pangeran Edward yang hidup berkelimpahan dalam dekapan keindahan istana, sementara Tom Canty adalah seorang anak miskin yang tinggal di daerah kumuh. Keduanya memiliki cara pandang yang berbeda. Tom si miskin berharap bisa menikmati keindahan istana dan kemewahannya, sementara Pangeran Edwards berharap menikmati kebebasan hidup seperti yang dialami oleh Tom. Singkat kisah, hanya dengan modal jalan-jalan ke istana, Tom yang diusir pengawal istana dan mendapat perlakuan kasar diselamatkan oleh Edward. Keduanya bersepakat untuk bertukar pakaian supaya bisa menjalani mimpi hidup di istana dan mimpi kebebasan. Dari sinilah Edward belajar menjalani kehidupan di luar istana, merasakan bagaimana susah dan penderitaan rakyat, merasakan bagaimana harusnya menjadi pemimpin. Cerita itu dibalut dengan berbagai kisah emosional, sampai akhirnya Edward yang mengalami banyak kejadian buruk kembali ke istana dan memerintah dengan keberpihakan kepada rakyat. Sebagai sebuah novel, tentu saja settingan cerita itu mengarah pada kritikan maupun pesan edukasi. Sehingga pertanyaannya masih sama. Masih adakah sikap kerendahan hati? Masih maukah sebuah sistem kekuasaan yang menguntungkan beberapa orang mengalami perubahan yang menguntungkan semua orang? Merendahkan diri seringkali menjadi sebuah studi kritis, manakala kajian etimologis tentang kata inferiority dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Memiliki pengertian mirip dengan sikap kurang percaya diri dan tidak mengakui potensi dalam diri yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu ungkapan rendah diri diganti dengan ungkapan merendahkan diri, sebab memiliki pengertian rendah hati dan rasa bahasanya lebih positif. Tentu saja saya sepakat, sebab merendahkan diri yang saya maksudkan saat ini adalah suatu keadaan di mana orang tidak menjadi arogan dengan segudang kemampuan dan kelebihannya. Kaum filsafat sosial mengingatkan kita akan kodrat manusia sebagai sosialitas, yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri. No man is an island. Manusia adalah makhluk terbuka. Manusia tak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan akan yang lain, dan manusia tak bisa dilepas dari satu ruang yang disebut otonomi dan kebebasan. Dengan demikian tak ada jalan lain. Manusia tak mungkin terjebak dalam kerangka fisik yang berdiri sendiri atau tertutup, seolah tak ada sesuatu di luar dirinya. Dengan jalan demikian, penguat sebuah relasi ialah merendahkan diri. Seperti kata pepatah Cina, laut selalu menjadi ratu dari semua air, karena ia selalu mengambil posisi rendah. Masih adakah sikap merendahkan diri? Kita seringkali terjebak bahwa merendahkan diri itu ada kaitan dengan ekspresi tubuh. Berbicara dengan lembut, sopan, halus, dan dengan raut muka yang sederhana menjadi manifestasi dari merendahkan diri yang ideal. Namun jangan salah sangka, di balik kata-kata yang lembut pun tidak menjamin seseorang memiliki sikap merendahkan diri. Apakah orang-orang dengan suara lantang dan keras adalah tipe orang-orang yang tidak merendahkan dirinya? Masukilah kehidupan yang sesungguhnya. Bercerminlah bahwa merendahkan diri itu bukan teknik berkata-kata. Siddhartha Gautama menjadi orang yang mau melepas baju istana dan menjadi pertapa karena kecintaannya akan fakta kehidupan yang sebenarnya. Itu adalah panggilan merendahkan diri. Yohanes Pembaptis yang berteriak di padang gurun dengan kata-kata yang menggelegar, "Hai kamu keturunan ular beludak," jangan-jangan dianggap bukanlah tipe ideal merendahkan diri. Jangan salah, merendahkan diri itu soal konsekuen dengan apa yang benar. Atau dalam pesan kitab suci, merendahkan diri adalah orang-orang yang mau menjalankan kehendak Bapa di surga.
Dan Tuhan Yesus mengajari itu kepada Yohanes Pembaptis. Kerendahan hati bukan sungkan terhadap Dia yang besar, tapi siap menjalankan apa yang benar, apa yang bermoral, apa yang dikehendaki Bapa. Kerendahan hati Yesus adalah karena ketaatannya tunduk pada kehendak Bapa. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin.